Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pubar, Putra Pakuan Belajar bersama saya Nugroho Awal Santoso, Guru Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital atau SIMDIK, juga Guru Mapel Produktif Multimedia. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, bagi yang belum subscribe channel Putra Pakuan Bogor, boleh di-subscribe dulu, klik tombol merahnya, kemudian klik lonceng supaya dapat notif terbaru dari kami. Gratis ya. Oke, di video kali ini saya akan bahas salah satu aplikasi untuk telekonferensi ya. Dan ini bisa digunakan untuk kita membuat pertemuan secara online atau daring. Atau kalau buat guru ya bisa proses KBM daring juga gitu. Jadi tetap muka secara online gitu. Atau mungkin bagi murid yang lagi terkarantina gitu kan kita ya sedang social distancing itu bisa melakukan pertemuan online juga dengan teman-teman yang lain menggunakan aplikasi ini. Kayak gitu. Oke, Di kita mulai aja ya. Aplikasi yang akan kita bahas yaitu adalah aplikasi Zoom, ZOOM, gitu ya. Dan saya akan menjelaskan metode penggunaannya itu yang menggunakan aplikasi di PC dan aplikasi di smartphone. Jadi bisa diakses dengan dua cara, menggunakan PC atau menggunakan smartphone. Nah, untuk yang pertama, saya akan jelaskan untuk yang penggunaannya melalui PC ya desktop, itu aplikasi di komputer. Pertama kita harus punya dulu aplikasinya ya, download dulu. Nah, di sini kita buka browser terus akses ke zoom.us. Biar langsung ke halaman download aja ini kalau kita buka ya ini halaman depan dari Zoom-nya ini gitu ya. Nah, ini biar ke halaman download ya. Kita ketiknya zoom.us/download. Ya, ini zoom.us/download. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung aja uh, download aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan pertemuan ya atau teleconference. Itu yang kita gunakan adalah ini, Zoom Client for Meeting. Kita download. Oke, oh udah nih ya. Kita langsung aja boleh di show in folder atau langsung aja run dari sini. Langsung install. Proses instalasinya gampang banget ya. Jadi tinggal dibuka, kemudian nanti udah tunggu loading beres. Kayak gitu. Mana nih? Nah ini nih. Ya. Jadi nggak ada checklist, next nggak ada. Jadi kita sekali run, dia langsung install. Nah, kita tunggu dulu proses instalasinya. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini aplikasi Zoom-nya. Ini browsernya kita langsung download aja ya. Aplikasi Zoom-nya. Di sini saya tidak akan menjelaskan banyak-banyak ya. Yang penting nanti ini kalian bisa buka aplikasi, bikin pertemuan atau gabung ke sebuah pertemuan. Udah itu aja materinya. Kayak gitu. Oke, di sini udah kebuka nih aplikasi Zoom-nya. Kemudian kalau mau bergabung dengan pertemuan yang sudah ada, kita bisa klik join a meeting. Ya, ini saya akan bahas dulu bagaimana cara bergabung ke room lain. Ya, kita klik join a meeting. Oke, seperti ini. Ya. Lalu kita masukkan kodenya, ya. Meeting ID-nya. Ini dapat dari mana? Didapat dari si pemilik ruangannya. Pemilik pertemuannya kita tanya dulu gitu. Atau biasanya mereka kan udah nge-share. Silakan bagi yang atau misalkan rapat hari sekian, pukul sekian, jam sekian dengan kode sekian. Nah, itu kodenya yang dimasukin kayak gitu. Di sini misalkan saya punya kodenya 716-660-6944. Oke. Kemudian di sini ini namanya misalkan Echo ya. Oke, di halaman join ini kan untuk bergabung ya. Ini nama bisa kita custom. Kemudian di bawahnya ada remember my name for future meetings. Ini berarti kita bisa menggunakan nama yang sama. Maksudnya kita nggak usah ngetik-ngetik lagi gitu. Kalau kita mau join ke meeting-meeting yang lain di waktu yang lain kayak gitu.
Tapi kalau kita mau ngeset setiap pertemuan ya udah ini boleh di-uncheck. Kemudian don't connect to audio. Kalau di checklist berarti ketika kita masuk audio langsung diam gitu ya, tidak tersambung dulu gitu, mute. Kemudian turn off my video. Ini kalau di checklist berarti kamera langsung mati pas join. Nah, ini kita boleh langsung join. Ini saya aktifkan join. Oke, ya. Kita lihat di sini. Di sini saya sebelumnya sudah buat room si Zoom-nya ya di handphone. Di handphone saya pakai nama Nugroho Awal Santoso. Kemudian nama ruangannya atau apa? Contoh gitu ya topiknya. Nah, kita sudah masuk nih. Ini kan tadi nama usernya Eko kan. Masuk ke ruangan dengan nama contoh, hostnya atau penyelenggaranya itu Nugroho Awal Santoso. Nah, kalau kita mau nge-share ke teman-teman yang lain gitu ya, ke orang lain, itu bisa copy URL, udah di copy paste ke media sosial, disampaikan ke teman-teman kayak gitu. Nanti mereka tinggal ngeklik, otomatis langsung join ke ruangan contoh ini. Kayak gitu. Oke, ini kita udah masuk gitu ya. Ada beberapa konfigurasi dulu yang harus kita lakukan yaitu join audio. Kita klik join audio atau di sini nih. Kemudian klik join with computer audio. Ya ini biar langsung nyambung ke device audio yang terkoneksi ke komputer ini atau settingannya sama dengan settingan default di komputer ini kayak gitu. Tapi kalau mau mastiin dulu ngetes, nah ini bisa dites. Nah, ada suara, kalau dengar suara, nah dia kan ada suara gitu ya, kalau dengar suara yes. Yes. Nah, ini kita suruh ngomong, dengar apa enggak? Kalau suaranya mambal atau balik lagi, nah ini kita suruh ngomong, dengar apa enggak? Kalau suaranya mambal atau balik lagi. Nah, kayak gitu berarti kita yes aja, berarti udah ada. Tapi kalau enggak ya ini cari dulu device-nya. Kita yes. Langsung klik join with computer audio. Nah, kita langsung aja join. Nah, ini udah masuk nih ya. Klik if you want to switch to a different microphone or speaker. Jadi kalau kita mau merubah pengaturannya, bisa klik di sini. Ya, gitu. Kalau kita mute, nah jadi audionya nggak masuk. Nah ini kalau buat nyalain kamera, gitu ya. Oke, ini saya matiin dulu. Oke. Jadi itu ya. Jadi kalau mau dikoneksikan ke speaker dan mikrofon, kita klik join audio, kemudian join with computer audio. Nah, praktisnya kayak gitu. Tapi kalau mau diputusin, klik, kemudian leave computer audio. Oke, itu ya. Saya tidak akan bahas semuanya karena ini yang penting bisa masuk dulu, gabung ke pertemuan atau nanti membuat sebuah pertemuan ya. Oke, itu untuk audio ya. Koneksikan, putuskan gitu ya. Kalau koneksi tinggal join audio, pilih join with computer audio. Kalau mutusin, klik leave computer audio. Oke. Nah, kemudian di sini ini untuk kamera. Dan di komputer ini memang tidak ada webcamnya ya, jadi nggak bisa saya demonstrasikan. Jadi kalau mau matiin kamera atau hidupin kamera tinggal diklik aja ini, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada invite ini untuk ngundang orang lain lewat email ya, atau kita bisa copy URL atau copy invitation ya. Kalau copy invitation berarti ada kalimat-kalimat undangan gitu, tapi kalau copy URL ya udah di copy linknya aja gitu. Terus kita kirim di WhatsApp atau di aplikasi lain. Oke, link yang ini nih. Kemudian partisipan ini buat melihat siapa saja yang ada di room. Nah, dia tampilnya di sini. Ini kita full screen aja deh ya. Ada di sebelah kanan nih. Ya, kayak gitu. Kalau ditutup ya hilang. Dan kalau di aplikasi-aplikasi telekonferensi itu ada fitur yang namanya angkat tangan gitu ya, kalau di bahasa Indonesiain, raise hand. Nah, ini kita buka dulu partisipan, kemudian di bawah ini ada raise hand. Ini simbol buat kita kalau mau ngajuin pertanyaan.
Nah, dia langsung ada tombol apa namanya? Tangan gitu terbuka ya, telapak tangan terbuka. Nah, kalau udah angkat tangan terus sama narasumber disuruh nanya kan, diminta nanya kayak gitu, dipersilahkan bertanya maksudnya. Nah, kalau udah ya udah diturunin aja lower hand supaya presenter atau host tidak kebingungan gitu. Ini siapa aja yang nanya kayak gitu kan. Karena kita udah nanya berarti turunin lagi gitu. Jadi raise hand untuk ngangkat tangan, lower hand untuk nurunin tangan. Kan nggak mungkin kita kalau di dunia nyata ngangkat tangan sambil nanya gitu kan. Kayak gitu sama aja gitu ya. Kalau udah lower hand. Itu ya. Kemudian share screen. Nah, kalau share screen ini misalkan kita pengen nge-share layar komputer kita ke orang lain. Jadi orang lain bisa ngelihat tampilan dari komputer kita kayak gitu, layarnya ya. Kita klik, nanti ada pilihan nih, mana yang mau di-share kayak gitu, bagian mana. Misalkan bagian ini, share. Nanti kita langsung gerak-gerak. Ini udah ditonton nih sama orang kayak gitu, ya. Kalau mau udahan berarti stop share. Kalau menunya ada di atas nih, nanti dia muncul auto hide gitu ya. Tuh, kita stop. Kemudian ada lagi yang namanya fitur whiteboard. Nah, ini klik share. Nah, di sini kita bisa nulis kayak gitu, bisa ngegambar atau biasanya untuk presentasi kan butuh coretan-coretan, nah bisa di sini kayak gitu. Misalkan warna merah, ini tinggal ya lihat aja sesuai dengan gambar ya. Ini kalau mau ngetik teks. Tapi kalau mau nulis, kalau punya apa namanya pen tablet ini enak banget gitu ya. Misalkan lagi ngajar matematika, kita jelasin rumus di sini kayak gitu. 2 kali 2 sama dengan 4 itu misalkan ya. Itu di sini. Kalau mau ngapus tinggal clear all drawing. Nah, kayak gitu. Itu ya, stop lagi berarti di atas klik stop. Kalau mau nampil menu, mentokin kursornya ke atas nanti dia muncul menu. Ini ada pause berarti kita pause dulu. Jadi orang nggak bisa lihat tampilan ini. Nanti baru mulai lagi, di play lagi, baru orang lihat gitu. Ini pause ini biasa dipakai kalau misalkan kita mau pindah layar kayak gitu ya. Itu bisa. Nah, ini stop lagi ya. Oke, itu tadi untuk berbagi layar ya atau share screen. Gitu. Atau tombolnya Alt plus S. Kemudian di sebelahnya ada chat. Ya, di sebelahnya ada chat nih. Kalau kita klik, ini untuk live chat ya. Selama rapat kita bisa ngetik live chat ke semua orang. Kalau sama hostnya diperbolehkan kayak gitu. Karena ada pengaturannya. Misalkan. Nah, kayak gini. Ini chatnya bisa ke semua orang atau kita nentuin ke beberapa satu orang aja kayak gitu ya. Ini karena cuma ada 2 orang, saya sama Nugroho gitu kan. Jadi cuma 2 yang tampil. Nah, ini kita enter. Nah, dia tampil nih di sini ya. Itu nanti ada notif tuh dari ke notif ke user yang lain. Itu misalkan dijawab. Nah, ya. From siapanya kelihatan nanti yang ngomong siapa. Itu untuk join ya. Dan kalau kita tidak berbicara, ya alangkah baiknya ini di mute kayak gitu ya. Tadi jangan join, tapi mute dulu. Nah, kayak gini. Atau leave computer audio. Gitu ya. Jadi kalau kita join, pastiin mute. Kecuali dipersilahkan gitu ya. Sama host atau presenter. Tapi kalau enggak, mute. Kalau mau munculin unmute. Kalau mau mutusin leave. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngomong disambungin dulu gitu. Ya. Atau di unmute gitu ya. Supaya suara kita keluar di user yang lain. Seperti itu. Ini. Itu sih ya yang paling penting diperhatikan ketika kita join di ruangan lain gitu. Kalau record ini ada record ini untuk merekam layar ya. Gitu, untuk merekam layar.
Please request recording for meeting. Jadi dia kita harus punya hak akses dulu kalau mau nge-record kayak gitu. Boleh nggak sama hostnya kayak gitu. Oke, itu untuk yang join ya. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau meninggalkan pertemuan, itu tinggal arahin mouse-nya ke tengah, kemudian ke daerah sini, kemudian ada leave meeting atau Alt plus Q. Klik, leave, tinggalkan. Nah, kita udah keluar dari pertemuan. Seperti itu ya. Kemudian kalau di smartphone seperti apa? Kalau di smartphone itu sama aja. Ya kita buka dulu deh ya, buka dulu smartphone-nya. Kita minimize dulu. Ya, kita akan demonstrasikan bagaimana bergabung di via smartphone ya. Yang jelas aplikasinya harus terinstall dulu. Lalu udah caranya sama kayak tadi join meeting. Seperti itu. Oke. Nah, di sini karena belum ada aplikasinya kita harus download dulu. Downloadnya di mana? Di Play Store. Ya. Oke, kita ketik di sini Zoom. Nah, ada Zoom Cloud Meeting. Kita tap. Atau kalau nggak ada, di Zoom dulu deh biar kelihatan. Nah, nih. Zoom.us ya. Ini produk dari zoom.us. Kemudian install. Save. Ya, seperti menginstal aplikasi di Play Store pada umumnya. Cuma yang tadi perlu diperhatikan adalah produknya ini dari zoom.us. Nah, nih, zoom.us. Betul. Oke, kita tunggu proses downloadnya selesai. Lalu nanti kita buka. Besar filenya 33,55 MB. Oke, kalau udah seperti ini ya, dia udah bisa dibuka. Nah, kita back dulu deh ya. Kita buka dari depan. Nah, tampilannya atau logonya seperti ini. Gitu. Ya. Ini warna biru ya, kita tinggal buka aja si zoom-nya. Kemudian your device. Oh, ini mah karena di root ya. Continue aja. Oke. Nah, ini tampilan seperti ini ya kalau di mobile. Ini posisinya landscape ya. Ini kalau kita slide ya, ini buat info-infonya ya. Ya perkenalan biasa ya, welcome. Biasa welcome ya kalau aplikasi baru dipakai kayak gitu. Kemudian kalau mau join tadi kan ini untuk jelas yang join dulu, klik aja join. Tap ya, tap join. Kemudian masukin meeting ID-nya. Nah, ini nih. 716. Contohnya samain ya. Nah, kemudian ini untuk namanya. Kalau di smartphone dia tampilannya seperti ini. Eko gitu. Nah, misalkan langsung down connect, kemudian matikan si kamera. Kalau udah join. Tapi kalau misalkan kalian mau ngaktifin ya silahkan. Kayak gini nggak apa-apa. Di sini saya mau matiin aja. Kemudian join meeting. Preparing meeting dulu dia. Berusaha menghubungkan ke si pertemuan yang dituju seperti itu. Nah, yang tampil adalah avatarnya gitu ya. Kemudian di sini ada pembicaranya kayak gitu, hostnya. Nah, kemudian kalau kita slide ke kiri, nah ini adalah mode suara. Yang dimana kalau kita mau ngomong harus di tap dulu. Nah, ini aktifin aja dulu audionya kalau belum aktif. Nah, ini langsung kita lihat ada status kalau kita sedang berbicara kayak gitu ya. Kalau udah beres berarti done gitu. Kita mau ngomong lagi, tap lagi.
down. Ini adalah safe driving mode, berarti emang sebenarnya digunakan untuk ketika berkendara ya, di mobil kayak gitu. Ini tap to speak, mau ngomong, udah selesai, tap lagi. Kita slide lagi ke kanan. Ini masuk ke halaman utama. Oke, langsung ke ada apa menunya? Menunya kita tap sekali. Nah, muncul menu ya. Di sebelah sini untuk menonaktifkan suara. Kemudian di sini ada di atas dari atas ya. Ini untuk meninggalkan ruangan, meninggalkan pertemuan. Kemudian ini untuk unmute atau mute. Nah, ini karena mikrofon sedang dinonaktifkan, sedang dinonaktifkan ya. Jadi suara nggak keluar kalau kita ngomong. Tapi kalau kita tap, nah sekarang kita suara lagi keluar. Jadi orang bisa dengar suara kita. Tapi kalau kita tap lagi, nah ini mati. Kemudian kalau start video ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera di kitanya. Kemudian kalau share ini berbagi layar kayak tadi ya. Screen atau whiteboard ya. Kalau screen itu kayak tadi. Kita misalkan demonstrasi pengguna aplikasi apa. Kemudian, nah ini kita langsung praktek di sini. Nah, ini kita sedang ditonton orang. Nah, ini toolsnya ada di sini, tombolnya ada di sini. Kalau mau stop ya tinggal di stop sharing aja. Kalau mau coret-coret berarti tinggal di sini nih. Mau bentuknya apa? Kalau stabilo berarti kayak gini, gitu ya. Nah, ini warnanya misalkan warna kuning. Nah, ya. Atau pen. Nih, kita bisa. Nah, gitu ya. Terus ya ini sesuai dengan apa yang kita lihat lah ya, jadi what you see is what you get. Di sini ada garis, ada rectangle, ada oval, ada undo, redo ya gitu. Ya kalau clear berarti ini hapus. Kalau undo berarti mundur, redo maju. Oke, gitu ya. Kemudian kalau stop berarti udah beres. Ini untuk menyembunyikan tools, ini membuka, ini stop. Nah, balik lagi ke halaman depan. Kalau mau whiteboard itu ke screen berarti sorry, share whiteboard. Nah, ini tinggal ditulis-tulis saja. Tuh ya. Ini ada tulis-tulisnya di bawah. Nah, kita tinggal nulis saja. Kayak gitu. Ya, ini sangat berguna kalau kita sedang menggambarkan sesuatu, mengilustrasikan sesuatu kayak gitu ya. Atau kalau KBM itu kayak matematika kayak gitu ya, yang rumus-rumus itu bisa di sini. Itu. Ini ada undo, ini redo, ini penghapus. Ya, tap tap tap. Kemudian ini untuk warnanya. Seperti itu. Ini kalau ini untuk ini apa tipenya. Jadi ini kan pensil. Nah, kalau ini untuk nunjuk kayak gitu. Ini untuk nunjuk. Kayak apa ya kalau di presentasi itu namanya pointer ya. Kayak pointer gitu. Jadi ini tuh kayak pointer. Ya, ini buat pen gitu. Ini untuk nulis teks. Nah, ya. Seperti itu. Ya, gitu. Ini kalau kita sedang presentasi gitu ya. Ini sangat berfungsi sekali. Kemudian ini kita close. Kemudian stop share nih. Ya kalau udah berhenti ngejelasinnya kita stop share. Nah, lanjut lagi ke halaman depan. Kemudian ada partisipan. Nah, partisipan ini buat lihat status ya. Ya status siapa aja yang ada di dalam. Kemudian kalau mau ngechat kita bisa lewat sini langsung chat. Gitu ya. Ketik di sini send. Kemudian sendnya ada di sini tombolnya. Mau close. Kalau ini mau invite nih. Mengundang peserta atau partisipan yang lain. Close. Kemudian di more itu ada disconnect audio untuk mutusin koneksi audio ke mikrofon kita. Kemudian raise untuk angkat tangan tadi ya. Nah, ada simbolnya seperti ini, kita lagi ngangkat tangan. Kalau kita udah dipersilakan bertanya, ya udah turunin. Kemudian di bawah ada show non video participant. Ini menampilkan
partisipan yang tidak menampilkan video kayak gitu. Tapi kalau kita mau sebaliknya ya tinggal diklik aja jadi hide kayak gitu ya. Nah, ini lagi show nih. Nah, ini lagi hide gitu ya. Ini lagi show ini. Nih kalau ini buat sembunyiin kayak gitu. Nah, ini karena lagi di hide statusnya maka show name when participant join. Berarti sekarang kondisinya kalau ada user lain masuk itu namanya nggak akan muncul. Tapi kalau kita tap ini, maka ketika setiap ada user yang masuk ada tulisan, misalkan awal join the meeting kayak gitu ya. Ini kalau hide berarti udah tidak terganggu dengan notif-notif seperti itu. Seperti itu ini untuk yang di mobile ya. Jadi yang pasti kalau kita sebagai pendengar ya udah kita simak aja gitu ya. Simak atau tonton video si pembicaranya gitu. Nah, ini jangan sampai mati gitu ya supaya suaranya terdengar. Dan kalau kita ingin meninggalkan ruangan, meeting udah beres misalkan, nah kita bisa tap leave. Leave meeting, tap. Nah, selesai. Itu untuk join ya. Seperti itu gitu. Sama seperti di aplikasi juga ya gitu. Ya cuma beda tampilan aja lah untuk joinnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk join seperti ini baik di smartphone maupun di desktop ya. Kalian tinggal join kemudian masukkan meeting ID-nya gitu. Udah deh, tinggal ikuti rules atau peraturan yang ada di dalam pertemuan tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Untuk bagaimana cara kita membuat room atau pertemuan akan saya bahas di video yang lain. Oke? Like kalau suka video ini, share, komen juga. Kemudian yang belum subscribe boleh di-subscribe channel Putra Pakuan Bogornya. Klik lonceng juga supaya dapat notif terbaru dari kami. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di puber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.